wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang akan menjelaskan materi tentang manajemen kurikulum yang berjudul pengembangan kurikulum. Saya Azimah Rahayu. Saya Diana Novitasari. Saya Diva Yuza Putri. Selamat menyaksikan. Latar belakang dalam aktivitas proses pembelajaran, kurikulum sangat dibutuhkan menjadi panduan buat menyusun target pada proses belajar mengajar. Karena menggunakan adanya kurikulum, maka akan memudahkan setiap pengajar dalam proses belajar mengajar. Maka dengan itu perlu diketahui apa arti asal kurikulum itu. Yang dimaksud dengan kurikulum adalah suatu usaha untuk menyampaikan asas-asas dan yang kurisal dari suatu rencana pada bentuk yang sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan guru di sekolah. Yang A. Makna pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum bisa terjadi kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Keliru suatu kebutuhan yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum merupakan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dan perilaku peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Dari segala kurikulum tak hanya sekedar mengkaji mata pelajaran tetapi lebih menyebarkan pikiran, menambah wawasan serta membuat pengetahuan yang dimilikinya. Sebab itu, kurikulum diberi konotasi menjadi usaha sekolah buat menghipnotis peserta didik agar mereka dapat belajar menggunakan baik pada kelas, pada laman sekolah, di luar lingkungan sekolah atau semua kegiatan buat menghipnotis subjek belajar sehingga sebagai eksklusif yang diharapkan. Yang B. Diversifikasi kurikulum. Diversifikasi kurikulum ini didasarkan di nafas UU Otoda pada mana setiap wilayah atau wilayah memiliki wewenang buat menyebarkan potensinya. Keberagaman yang dimaksud dalam kurikulum tersebut mengacu pada keberagaman syarat dan kebutuhan, baik yang menyangkut kemampuan atau potensi peserta didik, juga yang menyangkut potensi lingkungan. Yang pertama, kurikulum nasional. Kurikulum didesain supaya bisa diterima dengan baik sang siswa. Guna mencapai kurikulum yang berkualitas pada upaya pemberdayaan pendidikan, kebijakan kurikulum wajib menyampaikan ruang kreatif luas pada forum yang terdapat kaitannya dengan pendidikan pada daerah dan LPTK. Wewenang pemerintahan wilayah berdasarkan PP nomor 25 tahun 2000 tentang pengembangan kurikulum diarahkan guna menemukan potensi suatu wilayah dengan maksimal. Langkah yang tepat buat mengembangkan merupakan menggunakan menyusunnya menjadi mata pelajaran, muatan lokal pada sekolah, dinas pendidikan pada daerah perlunya menghasilkan tim pakar profesional guna menyusun kurikulum muatan lokal yang siap diajarkan dipergunakan seluruh daerah satuan pendidikan. 3. Kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan kurikulum yang memiliki tujuan untuk membentuk lulusan yang berpotensi dan cerdas dalam membangun jati diri bangsa. Kompetensi mempunyai 3 dimensi, yaitu berkompetensi dengan cerdas pada membangun jati diri bangsa. Kompetensi memiliki 3 dimensi. Selanjutnya yaitu landasan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum artinya proses yang menentukan cara kurikulum akan bekerja. Pendapat Hilda Taba, pengembangan kurikulum meliputi beberapa hal yaitu 1. Praktis dalam suatu analis tujuan, 2. Ilustrasi suatu acara, 3. Aplikasi rangkaian pengalaman yang berkaitan, yang keempat yaitu alat pada mengevaluasi proses. Pengembangan kurikulum ialah tindakan kompleks yang melibatkan bermacam keputusan yaitu yang pertama yaitu tujuan yang ingin didapatkan, yang kedua materi pembelajaran yang terukur, yang ketiga waktu yang diberikan, yang keempat media pendidikan, yang kelima kemampuan pendidikan yang dibutuhkan. Landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama, landasan filosofis, kedua, landasan psikologis, yang ketiga, landasan sosial budaya, keempat, landasan kepercayaan, yang kelima, landasan organisatiros, yang keenam, landasan yuridis, dan yang ketujuh yaitu landasan realitas. Selanjutnya yaitu prinsip dan modal pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu Principle of Relevance, yang memiliki arti bahwa kesamaan antara komponen tujuan, isi atau pengalaman pembelajaran, pengorganisasian, dan evaluasi kurikulum, dan dengan keperluan warga baik dalam memenuhi kebutuhan energi kerja yang diidealkan ataupun anggota warga. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Kurikulum harus fleksibel, dan kurikulum membentuk peserta didik buat menghadapi kehidupan saat ini dan masa depan menggunakan bermacam latar belakang serta keterampilan yang berbeda. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Perkembangan aktivitas belajar mengajar peserta didik berjalan terus-menerus tanpa terputus atau stagnan. Yang keempat yaitu prinsip mudah.
praktis diterapkan menggunakan alat-alat yang sederhana. Dan prinsip yang kelima yaitu prinsip efektivitas. Meskipun kurikulum memberi kemudahan, sederhana, dan murah, tetapi pencapaiannya wajib sebagai perhatian baik secara kualitas dan kuantitas. Selanjutnya adalah model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model administratif. Diberikan nama administratif karena inisiatif dan gagasan pengembangan berasal dari penyelenggara pendidikan, serta tahap administratif yang dipergunakan dengan kewenangan administratif. Penyelenggara pendidikan bisa menghasilkan komisi atau tim direktur dan pengembangan kurikulum. Digunakan pada sistem manajemen pendidikan atau kurikulum terpusat. Yang kedua adalah the grassroots. Contoh dalam model ini, seorang atau sekelompok atau seluruh pendidik pada lembaga pendidikan melakukan satu usaha pada pengembangan kurikulum. Pengembangan atau pemugaran ini dapat dikaitkan menggunakan komponen atau seluruh komponen kurikulum. Pengembangan kurikulum berdasarkan pada pertimbangan bahwa pendidik merupakan perencana, pelaksana, dan pelengkap pembelajaran pada kelas. Pengajar yang mengetahui keperluan kelas. Oleh karena itu, pengajar yang paling kompetensi dalam penyusunan kurikulum kelas. Yang ketiga itu sistem BUCAM. BUCAM menyebutkan hal pengembangan kurikulum yakni A. Memilih wilayah atau ruang lingkup yang akan tercapai oleh benar, apakah forum pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau seluruh negara. Yang B. Memilih pribadi, siapa saja yang mendukung dalam pengembangan kurikulum. Yang C. Kurikulum yang terdapat menjadi sentral pengembangan kurikulum dan tenaga ahli berasal dari luar, energi ahli asal universitas atau lembaga pendidikan asal pendidikan pilihan. Energi profesional dalam sistem pendidikan, energi profesional lainnya, dan tokoh. Yang D. Organisasi serta tahapan pengembangan kurikulum. Tercermin bekerjasama menggunakan tahapan yang akan diambil dalam menentukan tujuan umum dan khusus, pemilihan konten serta pengalaman belajar, program penilaian, dan dalam menetapkan desain kurikulum secara holistik. Yang keempat adalah demonstrasi model. Model ini dikembangkan oleh grup pendidikan yang berkolaborasi menggunakan ahli untuk melakukan perbaikan kurva. Sifatnya ingin memperbaiki kurikulum yang sudah terdapat. Pengembangan contoh kurikulum ini seringkali merasakan menghadapi berbagai macam jenis hambatan. Yang kelima adalah tabah terbalik model. Terdapat 5 mekanisme dalam melakukan pengembangan kurikulum, yakni yang pertama, yang A, pegang unit eksperimental menggunakan pendidik, yang B, uji unit eksperimental, yang C, melakukan perbaikan serta pertemuan, yang D, mengembangkan kerangka kurikulum secara keseluruhan, yang E, menerapkan serta diseminasi. Selanjutnya yang keenam adalah hubungan interpersonal role model. Terdapat mekanisme pada pengembangan contoh kurikulum yakni A. Penentu target berasal sistem pendidikan. B. Partisipasi pendidikan pada pengalaman kelompok intensif. C. Kembangkan pengalaman kelompok mengintensifkan untuk kelas. D. Partisipasi orang tua dalam aktivitas grup. Yang ketujuh itu riset tindakan sistematis model pengembangan. Contoh ini berdasarkan diasumsi bahwa pengembangan kurikulum yaitu perubahan sosial. Hal ini meliputi proses yang meliputi kepribadian orang tua, siswa, pendidik, struktur, sistem sekolah, pola korelasi pribadi gerombolan, asal sekolah, dan warga. Yang kedelapan yaitu model teknis pengembangan IPTEK yang mersulartanil efisiensi dan aktivitas pada dunia perjuangan memberikan dampak kurikulum perkembangan.